Seorang bandar judi sabung ayam di Toraja Utara, Sulawesi Selatan mengamuk saat arena judi dibubarkan. Bandar judi tersebut melawan polisi yang bertugas. Inilah video seorang bandar judi saat melawan polisi di arena sabung ayam Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Bandar judi ini berteriak dan menantang polisi. Ia tidak terima arena sabung ayam miliknya ditertibkan polisi. Video ini viral di media sosial. Kini polisi tengah mengusut kasus ini dengan memeriksa seluruh saksi dan bukti. Selengkapnya terkait bandar judi sabung ayam mengamuk saat arena judi dibubarkan, sudah bergabung bersama kami Kapolres Toraja Utara AKBP Yuda Wirajati Kusuma. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas. Ya, sudah ditahan belum orang-orang yang teriak tadi yang belagak jagoan depan polisi Pak? Saat ini kami sedang melakukan melengkapi saksi-saksi dulu Mas dengan penyitaan barang bukti untuk segera melakukan proses penangkapan hari ini juga. Oke, bisa diceritakan Pak kronologi kejadian ini seperti apa Pak sampai berani melawan petugas? Jadi Mas, sedikit saya menceritakan kejadian itu hari Sabtu tanggal 4 Juli sekitar jam 4:30 sore. Jadi kegiatan Polres Toraja Utara, kami setiap Sabtu dan Minggu mengumpulkan seluruh personel untuk melakukan penindakan kegiatan perjudian sabung ayam. Kegiatan ini selalu dilakukan pada saat hari-hari libur khususnya Sabtu Minggu, sehingga kami sudah mendapatkan keyakinan bahwa masyarakat banyak di Toraja Utara banyak yang merasa resah. Makanya kami melakukan penindakan. Dengan kejadian pada saat itu pergeseran personil pada saat itu sekitar jam siang sekitar jam 2-an. Tiba di lokasi ternyata kegiatan perjudian sabung ayam telah selesai. Tetapi niat kami adalah mencoba membubarkan karena banyaknya masyarakat masih berkumpul di lokasi. Dan tiba-tiba yang bersangkutan yang pada saat itu berteriak, yaitu adalah merupakan atas nama inisialnya PL atau BL, yang bersangkutan menghujat dan memaki-maki polisi yang pada saat itu dipimpin oleh Kasat Sabara AKP Daryatmo. Demikian Mas. Benarkah bandar judi sabung ayam yang emosi begitu terhadap aparat itu merupakan anak anggota Dewan? Betul. Betul Mbak, betul. Jadi yang bersangkutan merupakan salah satu anak dari anggota Dewan. Saat terlihat emosional begitu di depan aparat, apa yang ia katakan kepada polisi? Itu adalah merupakan kata-kata kotor bahasa Toraja yang merupakan hujatan keras. Hujatan keras terhadap tindakan polisi yang pada saat itu bertugas. Pak Kapolres, mengapa begitu sulit untuk memberantas persoalan judi sabung ayam ini? Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Jadi salah satu kesulitan kami ini karena walaupun kami didukung penuh oleh masyarakat, tetapi sedikit banyak bahwa sabung ayam merupakan kegiatan yang sering dilakukan pada saat upacara kematian. Gitu. Jadi yang pada saat dulu bahwa sabung ayam itu hanya merupakan prosesi untuk sebagai hiburan pada keluarga, tetapi saat ini sering dimanfaatkan dan digunakan sebagai sarana perjudian dengan menggunakan uang seperti itu. Ya, yang jelas itu melanggar undang-undang dan harus ditindak. Terima kasih untuk waktu Anda, Pak Kapolres Toraja Utara AKBP Yuda Wirajati Kusuma. Miris, seorang gadis belia di Lampung Timur menjadi korban pemerkosaan oleh pamannya. Ironisnya korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru kembali diperkosa oleh oknum pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
Didampingi sejumlah advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung, korban dan orang tuanya mendatangi Polda Lampung untuk melaporkan pemerkosaan yang dialaminya. Gadis berusia 14 tahun menjadi korban pemerkosaan oleh oknum pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Timur. Tidak hanya sekali, pelaku DA mencabuli korbannya lebih dari 20 kali dan mengancam akan membunuh korban jika memberitahukan kejadian tersebut ke orang tuanya. Pemerkosaan terjadi saat korban sedang menjalani pemulihan trauma setelah menjadi korban pemerkosaan oleh pamannya sendiri. Bukannya melindungi dan memulihkan kejiwaan korban, pelaku justru memperkosa korban. Dan untuk membahas pencabulan gadis oleh oknum petugas perlindungan perempuan, sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra. Assalamualaikum, selamat sore Pak Zahwani. Waalaikumsalam, selamat sore Pak, para pemirsa. baik, apakah pelaku sudah ditangkap Pak? Ya, baik. Jadi kita ketahui bersama bahwa ada laporan polisi yang dilaporkan kepada Polda Lampung, yaitu adanya dugaan tindak pidana percabulan, di mana laporan itu kami terima pada dini hari ya. Jadi tanggal 3 itu hari Jumat malam menjelang hari Sabtu pagi, tanggal 4 itu. Kami menerima laporan dari orang tua korban dan juga korban yang melapor ke Polda Lampung. Kemudian kami melakukan pemeriksaan, termasuk juga pemeriksaan di visum, jadi langsung visum. Kemudian juga laporan apa yang dilaporkan, jadi ada kejadian tanggal 28 Juni, beberapa waktu yang lalu, diduga ada salah satu oknum yang memang adalah oknum itu dari P2 TP2A Kabupaten Lampung Timur dengan inisial DA. Kemudian laporan ini kita tindak lanjuti untuk kita lakukan proses penyelidikan, karena yang dilaporkan adalah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak dan dijelaskan di pasal 81 itu yang dilaporkan. Jadi tentunya kami akan lakukan pemeriksaan dan saat ini pun sedang dilakukan pemeriksaan. Jadi kita akan melihat dulu unsur-unsur tindak pidana yang dilaporkan, karena kasus ini yang dilaporkan ini terhadap korban ya. Korban ini berusia 13 tahun, ya, kerjaan seorang pelajar. Dan ini sudah keberapa kali kasus ini. Jadi dulu pernah ada paman korban itu kasus di tahun 2019. Ya. Dan paman korban pun sudah menjalani hukuman pada saat ini dengan hukuman 13 tahun. Artinya status terduga pelaku sejauh ini masih saksi Pak Pandra? Ya, betul sekali. Karena kami sudah mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan pemeriksaan betul-betul terpenuhi. Langsung kami akan lakukan proses penyidikan atau pengungkapan penindakan secara hukum. Terduga pelaku berinisial DA ini siapa sebetulnya Pak? Sosoknya sebagai unit perlindungan perempuan dan anak? Ya, jadi memang DA ini adalah pendamping ya pada saat kasus yang pertama. Jadi ini kasus pertama di 2019 ya yang dialami korban ini ya, dilakukan pendampingan. Jadi memang ini adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan skep bupati yang memang tugasnya adalah menjadi mitra daripada dinas PPA yang ada di kabupaten dan kota maupun di provinsi. Tugasnya pendampingan terhadap korban yang baik wanita maupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu sebagai korban ataupun sebagai yang harus dilakukan pendampingan. Jadi DA ini memang adalah petugas yang bertugas untuk melakukan pendampingan. Itu Mas, Bang Abraham. Baik, Pak Pandra, apakah benar ini korban diperkosa hingga puluhan kali, hingga 20 kali, kemudian juga diperdagangkan, ditawarkan begitu ke rekan-rekan pelaku? Ya, ini nanti Mbak Uci, kita akan lakukan proses penyelidikan lebih lanjut dari hasil pemeriksaan penyidik nanti. Kita tunggu saja, karena sekarang ini kan kita masih dalam tahap menerima laporan dari korban melalui ayahnya, karena korban masih di bawah umur, dan kami tentunya di sini upaya yang kami lakukan salah satunya adalah bagaimana korban ini tidak menjadi trauma. Jadi kita juga menerjunkan juga nantinya tim trauma healing yang dari Biro SDM dari Polda Lampung untuk melakukan pendampingan juga. Karena hal ini juga kami selalu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dalam hal yang menjadi korban seperti ini, dan ini yang sedang kami lakukan. Baik, kita tunggu nanti kelanjutannya seperti apa. Terima kasih Kabid Humas Polda Lampung sudah bergabung bersama kami di ini sore. 2 orang pencuri sepeda motor bersenjata api di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditangkap warga. Mereka mengejar pencuri motor berdasarkan rekaman CCTV. Keduanya ditangkap polisi sekaligus barang bukti pelaku disita.
Dua orang pencuri sepeda motor bersenjata api di Jalan Kiai Haji Dewantara, Kampung Cabang Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu siang dikeroyok massa saat melancarkan aksinya. Kedua pelaku terekam kamera CCTV yang berada di sekitar ruko, kemudian dikejar hingga dikeroyok warga. Sementara dua orang petugas kepolisian Polres Metro Bekasi yang sedang melintas di lokasi kejadian sempat mengeluarkan tembakan peringatan dan menangkap kedua pelaku. Oh, orang itu nangkap si pencuri. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 1 buah senjata api dan beberapa kunci letter T serta 1 unit sepeda motor. Sedangkan kasusnya ditangani petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan berhasil menggagalkan aksi pembegalan oleh 2 orang pelaku dengan korban seorang wanita. Aksinya yang terekam kamera CCTV viral di media sosial. Kamera pengawas di lingkungan Jalan Tembok, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan ini merekam saat korban dibuntuti 2 pelaku begal. Saat kondisi sepi, pelaku menyerempet dan berusaha merebut sepeda motor korban. Ketika aksi tarik-menarik sepeda motor, karena korban berusaha mempertahankan miliknya, datang seorang warga. Kedua pelaku lantas melarikan diri dengan tangan kosong karena sejumlah warga lainnya yang mendengar teriakan korban ikut mengejar. Aku nyangka dia ini bebala, 2 laki bini. Nggak taunya begal. Aku tahu dia begal itu langsung aku bertindak kejar. Kalau sebenarnya aku jingok itu sudah sempat megang motor dia. Anak pelari, karena aku teriak maling dilepasnya lagi. Langsung pelari dia. Menurut warga sekitar, lingkungan Jalan Tembok selalu sepi saat siang hari. Sementara itu korban hanya mengalami luka di kaki akibat terjatuh dari sepeda motornya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ines, iNews melaporkan. 2 penjamret yang aksinya sempat viral di media sosial karena menjamret seorang ibu dan anak di atas sepeda motor di Kota Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi. Polisi menembak kaki salah satu pelaku karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Detik-detik aksi penjabretan yang terjadi di Jalan Madio Santoso, Kota Medan pada Rabu 15 Juni lalu terekam CCTV. Dalam rekaman terlihat ibu dan anak yang tengah berboncengan sepeda motor dipepet 2 pelaku yang juga mengendarai sepeda motor. Pelaku yang sebelumnya sudah membuntuti kemudian langsung merampas tas korban. Korban bersama sepeda motornya kemudian terjatuh setelah tasnya ditarik paksa. Akibat peristiwa itu 2 korban terluka. Korban juga harus kehilangan uang sebesar 4 juta rupiah yang disimpan dalam tas. Berbekal rekaman kamera CCTV yang sempat viral di media sosial ini, tim Resmob Satreskrim Polrestabes Medan akhirnya menangkap kedua pelaku. Polisi menembak kaki salah satu pelaku, MI alias Gepeng, karena berusaha melawan dan kabur saat akan ditangkap. Dalam aksinya, MI berperan mengendarai sepeda motor dan memepet korban hingga terjatuh karena berusaha mempertahankan barangnya. Sedangkan 1 pelaku lainnya berinisial PSN bertugas mengambil tas ditangkap polisi tanpa perlawanan di lokasi berbeda. Menurut polisi, kedua pelaku telah 8 kali menjamret di wilayah Kota Medan. Dari kedua pelaku ini diketahui bahwa yang bersangkutan kelompok ini sudah 8 kali melakukan tindak pidana jamret di wilayah Polrestabes Medan, dan salah satu korbannya yang terakhir ini mengakibatkan ibu terjatuh, kemudian tulang rusuknya patah. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti sepeda motor, helm, baju, dan uang sisa hasil kejahatan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.